Dunia pada abad ke-21 ini seringkali terobsesi dengan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan eksplorasi ruang angkasa. Namun kita sering lupa bahwa fondasi paling mendasar dari peradaban manusia tetaplah pangan. Di balik kemegahan kota-kota besar dunia, terdapat kenyataan pahit bahwa setiap butir gandum, setiap helai padi, dan setiap tongkol jagung yang dikonsumsi manusia saat ini sangat bergantung pada intervensi kimiawi yang disebut urea. Urea bukan sekedar komoditas dagang, ia adalah nitrogen padat yang menjadi nyawa bagi tanah-tanah yang telah kelelahan setelah berabad-abad dieksploitasi. Namun, narasi tentang urea saat ini bukan lagi sekedar narasi pertanian, melainkan telah bergeser menjadi narasi geopolitik yang sangat panas. Di tengah dinamika global yang tidak menentu, sebuah titik sempit di peta dunia bernama Selat Hormuz kini menjadi pusat perhatian yang menentukan apakah miliaran orang akan makan atau menderita kelaparan. Situasi ini secara tidak terduga menempatkan Indonesia pada posisi tawar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ekonomi modern kita. Untuk memahami mengapa Indonesia kini menjadi rebutan antara India dan Australia, kita harus terlebih dahulu menyelami anatomi krisis di Selat Hormuz. Jalur ini adalah sebuah paradoks geografis. Ia sangat sempit namun memiliki beban sejarah dan ekonomi yang sangat berat. Sebagai pintu keluar utama dari hasil bumi dari negara-negara Teluk, Selat Hormuz mengalirkan darah kehidupan bagi industri global. Selama puluhan tahun, dunia merasa nyaman bergantung pada produsen besar di Timur Tengah seperti Qatar, Arab Saudi, dan Iran karena biaya produksi mereka yang sangat rendah berkat limpahan gas alam. Namun, ketergantungan ini adalah sebuah kerentanan yang tersembunyi. Ketika ketegangan militer meningkat di kawasan tersebut, ketika ancaman blokade menjadi senjata diplomasi, dan ketika kapal-kapal tanker mulai menjadi sasaran rudal, maka rasa nyaman itu seketika sirna. Dunia menyadari bahwa murahnya harga pupuk dari Timur Tengah harus dibayar dengan resiko keamanan yang sangat tinggi. Disinilah letak pergeseran paradigma global. Harga bukan lagi satu-satunya penentu, melainkan kepastian dan keamanan pasokan menjadi mata uang baru yang lebih berharga. India, sebagai salah satu negara agraris terbesar dengan populasi yang kini telah melampaui Tiongkok, berada pada posisi yang sangat rentan terhadap gangguan di Selat Hormuz. Ketahanan pangan India adalah masalah hidup dan mati bagi pemerintahan mereka. Ketika jalur pasokan dari Timur Tengah terganggu, India tidak hanya menghadapi kenaikan harga pupuk, tetapi juga potensi kerusuhan sosial akibat kegagalan panen dan kenaikan harga pangan. India memerlukan alternatif yang tidak hanya besar secara kapasitas, tetapi juga aman secara jalur pelayaran. Di sisi lain, Australia, sebuah negara maju yang memiliki sektor perkebunan dan peternakan skala masif, juga menghadapi dilema serupa. Meskipun Australia memiliki teknologi pertanian yang canggih, mereka tetap merupakan importir neto untuk kebutuhan pupuk tertentu. Ketergantungan Australia pada pasar global membuat mereka sangat sensitif terhadap fluktuasi biaya logistik yang diakibatkan oleh premi asuransi perang di kawasan Teluk. Kedua negara ini, yang secara geografis berada di sekitar Samudra Hindia, mulai menyadari bahwa tetangga mereka di utara, yaitu Indonesia, memiliki semua jawaban atas masalah yang mereka hadapi. Indonesia bukan sekedar negara yang kebetulan memiliki pabrik pupuk. Sejarah industri pupuk di Indonesia adalah sejarah tentang visi kedaulatan yang dibangun dengan konsistensi selama lebih dari setengah abad. Sejak berdirinya pabrik pupuk pertama di Palembang, Indonesia telah membangun infrastruktur industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Melalui PT Pupuk Indonesia Persero, bangsa ini telah mengkonsolidasikan kekuatan 5 anak perusahaan raksasa yang masing-masing memiliki peran strategis. Pupuk Kaltim di Bontang misalnya, bukan hanya sekedar pabrik, melainkan simbol kekuatan industri kimia Indonesia yang mampu memproduksi urea dalam skala yang menggetarkan pasar dunia. Keunggulan Indonesia terletak pada kombinasi unik antara kekayaan sumber daya gas alam sebagai bahan baku utama amonia dan lokasi geografis yang berada di luar zona konflik. Kapal-kapal kargo yang mengangkut urea dari pelabuhan Indonesia hanya perlu membelah samudra yang tenang menuju pelabuhan-pelabuhan di India atau Australia tanpa harus melewati lehar botol yang penuh resiko. Inilah yang membuat urea Indonesia kini bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan strategis bagi negara-negara sahabat.
Namun, posisi Indonesia sebagai penyelamat pangan global tidak datang tanpa tantangan internal yang kompleks. Di dalam negeri terdapat tanggung jawab moral dan konstitusional yang jauh lebih besar, yaitu memastikan bahwa petani Indonesia sendiri tidak kekurangan pasokan. Indonesia memiliki sistem subsidi pupuk yang merupakan salah satu yang paling masif di dunia, sebuah instrumen yang dirancang untuk menjaga harga pangan domestik tetap stabil. Oleh karena itu, strategi yang dijalankan oleh Pupuk Indonesia adalah sebuah tarian keseimbangan yang sangat halus antara memenuhi kewajiban pasar domestik dan mengambil keuntungan dari peluang ekspor. Pemerintah telah menetapkan protokol yang sangat ketat. Tidak boleh ada 1 kilogram pun urea yang diekspor sebelum stok untuk petani nasional berada di level yang sangat aman. Keberhasilan Indonesia dalam menjaga keseimbangan ini adalah prestasi manajemen logistik yang luar biasa. Dengan meningkatkan efisiensi di setiap lini produksi dan mempercepat digitalisasi rantai pasok, Indonesia mampu menghasilkan surplus produksi yang tetap melimpah meskipun kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi secara maksimal. Kelebihan produksi atau surplus inilah yang kini diperebutkan oleh pasar internasional. India dan Australia melihat bahwa Indonesia memiliki keandalan yang tidak dimiliki oleh negara-negara di Timur Tengah saat ini. Keandalan tersebut mencakup konsistensi kualitas kimia, ketepatan waktu pengiriman, dan yang paling penting adalah stabilitas politik serta keamanan jalur pelayaran. Selain itu, Indonesia juga mulai melakukan inovasi dalam spesifikasi produk. Urea yang dihasilkan bukan lagi sekedar urea standar, melainkan urea yang disesuaikan dengan kebutuhan jenis tanah tertentu di berbagai belahan dunia. Hal ini meningkatkan nilai tambah produk kita di mata pembeli internasional. Fenomena rebutan ini secara otomatis meningkatkan posisi tawar diplomatik Indonesia. Pupuk kini telah menjadi alat soft power yang sangat efektif. Dalam meja perundingan internasional, Indonesia kini bicara bukan hanya sebagai eksportir bahan mentah, melainkan sebagai penyedia solusi bagi krisis pangan dunia. Dampak dari penguatan industri pupuk ini juga merembes ke berbagai sektor ekonomi lainnya. Arus devisa yang masuk dari hasil ekspor urea memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, keuntungan dari pasar ekspor ini memberikan ruang fiskal bagi perusahaan untuk melakukan investasi kembali dalam bentuk penelitian dan pengembangan. Indonesia kini mulai melirik teknologi green ammonia atau amonia hijau yang diproduksi menggunakan energi terbarukan seperti panas bumi atau tenaga air. Di masa depan, ketika dunia mulai menuntut produk-produk yang lebih ramah lingkungan, Indonesia sudah selangkah lebih maju dibandingkan para pesaingnya di Timur Tengah yang masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil secara murni. Visi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya ingin memanfaatkan momentum jangka pendek dari krisis Selat Hormuz, tetapi ingin menjadi pemimpin pasar pupuk dunia yang berkelanjutan. Langkah strategis lainnya yang patut dicermati adalah rencana ekspansi besar-besaran ke wilayah timur Indonesia, khususnya di Fak-Fak, Papua Barat. Pengembangan kawasan industri pupuk di Papua Barat adalah sebuah catur geopolitik yang sangat brilian. Secara geografis, Papua Barat berada jauh lebih dekat dengan Australia dan negara-negara di kawasan Pasifik. Dengan membangun pabrik di sana, Indonesia akan memiliki keunggulan logistik yang tak tertandingi untuk menguasai pasar di belahan bumi selatan. Ini juga merupakan upaya untuk memeratakan pembangunan industri di luar Pulau Jawa dan Kalimantan, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat integrasi ekonomi nasional. Papua tidak lagi hanya dilihat sebagai sumber bahan mentah, tetapi sebagai pusat hilirisasi industri kimia yang akan menentukan nasib pangan di kawasan Asia Pasifik. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap dinamika global yang terus berubah. Negara-negara lain tentu tidak akan tinggal diam melihat dominasi Indonesia. Oleh karena itu, kunci keberlanjutan dari kejayaan emas putih Indonesia ini terletak pada inovasi yang tiada henti. Kita harus terus memperbaiki infrastruktur pelabuhan, menyederhanakan birokrasi ekspor, dan yang paling penting, memastikan bahwa pendidikan vokasi kita mampu menghasilkan tenaga ahli yang siap mengoperasikan teknologi pabrik masa depan. Persaingan di masa depan bukan lagi soal siapa yang punya gas alam paling banyak, melainkan siapa yang mampu memproduksi pupuk paling efisien dengan jejak karbon paling rendah. Sebagai penutup dari narasi panjang ini, kita dapat melihat bahwa krisis di Selat Hormuz hanyalah sebuah pemicu yang menyingkap tabir kekuatan asli industri Indonesia. Indonesia telah berhasil membuktikan kepada dunia bahwa di tengah keraguan dan kekacauan global, ada sebuah bangsa di Khatulistiwa yang mampu berdiri tegak dan memberikan jawaban. Butiran urea yang putih dan bersih dari pabrik-pabrik kita adalah simbol dari kerja keras, kecerdasan strategis, dan visi kedaulatan. Dari tanah Indonesia, kita tidak hanya mengirimkan pupuk, tetapi kita mengirimkan harapan bagi dunia yang lapar.
Kita mengirimkan pesan bahwa Indonesia adalah mitra yang bisa diandalkan, sebuah kekuatan ekonomi yang matang, dan penjaga stabilitas pangan dunia. Dengan kedaulatan emas putih di tangan kita, Indonesia siap melangkah menuju masa depan sebagai salah satu pemain kunci yang menentukan arah peradaban manusia melalui kedaulatan pangan yang sejati. Selama kita tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan rakyat di ladang-ladang kita sendiri dan peluang di pasar global, maka kejayaan industri pupuk Indonesia akan terus abadi dan menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia di mata dunia.